Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini pelajaran pertama kalian apa nih? Matematika. Iya, pelajaran pertama matematika. Terus apa lagi? Kemudian Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Matematika seru atau seru banget? Seru banget. Seru banget. Seru. Kenapa nih seru? Sumati. Kemudian matematikanya Sumati. Setelah Sumati sekarang BI. Masih ingat nggak pelajaran yang lalu tentang majas? Masih ingat nggak? Majas apa yang kita pelajari kemarin? Satu. Haris. Oke, kemarin kita baru spesifik ke metafora, betul ya? Metafora, contohnya kata yang mengandung majas metafora, Remon. Tulang punggung, buah bibir, Iko, kembang desa, Steven, kutu buku, banting tulang, ya kan? Si jago merah, kepala dingin, kabar burung, kepala batu, angkat kaki di tengah lapangan. Oke, berarti kalau dari kata-kata itu majas metafora itu apa sih? Majas yang mengumpamakan atau membedakan dua benda yang berbeda. Oke, majas yang menggunakan perumpamaan dan menggunakan dua hal yang berbeda. Sekarang silakan dibuka bukunya, ya. Sekarang kita belajar mengenai unsur-unsur intrinsik suatu buku. Ada di halaman berapa unsur-unsur intrinsik? 35. Oke, 35. Miss, tujuannya kali ini mengajarkan kalian unsur-unsur intrinsik supaya kalian tahu. Kalau kalian di rumah punya buku cerita, kalian bisa tahu apa itu temanya, alurnya bagaimana, kemudian lagi amanatnya apa, tokohnya siapa, latarnya gimana, itu kalian harus tahu. Dan terlebih coba kalian punya buku cerita nih, yang paling relate dari buku cerita ke kehidupan nyata kalian tuh tentang apa sih? Dari 6 unsur-unsur itu, Tewon, Amanatnya, Miss. amanat. Kenapa sih bisa amanat itu relate dengan hidup nyatanya kita? Karena amanat itu merupakan moral atau pesan dari dongeng yang dapat kita teladani. Tuh, ada lagi yang berpendapat beda? Steven, temanya, kenapa temanya relate di kehidupan Steven? Oke, mirip-mirip sama hidupnya kita. Sekarang di sana mau tampilin dulu suatu cerita. Mari kita simak bersama-sama, oke? Akal buku dan narkoba. Alkitab di Sumatera Utara dibuat seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari ia bersedia belajar. Ikan besar bersisi keemasan itu seketika menjelma menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Toba terkejut bukan ketawa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskanku dari kutukan dewa. Ucap sang wanita ikan. Tergagap-gagap, Toba memperkenalkan dirinya. Nah, namaku Toba, itu yang satu. Ternyata Toba sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada sang putri. Ia lantas menyampaikan keinginannya untuk memperistri sang putri. Sang putri bersedia dengan syarat Toba merahasiakan asal usulnya sebagai seekor ikan. Toba pun menyetujuinya. Mereka akhirnya menikah dan dikawin dengan seorang anak laki
muda. Samosir pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Sayangnya, dia agak nakal dan pemalas. Anak tak tahu dihitung, dasar keturunan ikan. Ujar Toba dengan berat. Samosir sangat terkejut mendengarnya. Dia langsung lari ke rumah dan mengadu pada ibunya. Tanah di sekitarnya tergenang dan terbentuklah sebuah danau yang sangat luas. Penduduk lalu menamainya Danau Toba. Pulau yang muncul di tengah danau pun kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Nah, Oke. Gimana? Seru nggak? Oke, menurut kalian nih, kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kalau di masakan tuh unsur-unsur ada tema, ada apa lagi? Alur, kemudian ada amanat, ada tokoh, ada latar. Kalau di dalam masakan kalian itu kayak bumbu, ya kan? Bumbunya. Kalau di dalam suatu cerita kita nggak ketemu yang namanya si unsur-unsur itu, kira-kira ceritanya enak nggak? Ceritanya bakal gimana kalau nggak ada tokoh utamanya? Nggak seru, kacau, bosen ya kan? Apalagi kalau ceritanya flat aja, romantis aja, nggak ada putusnya ya kan? Itu bakalan flat banget. Apa? Tanpa ilustrasi, Miss. Tanpa ilustrasi tuh, tanpa musik yang kadang-kadang kalau di bioskop mengagetkan ya kan, gitu kan, ngagetin banget. Nah sekarang itu cerita tentang apa? Danau Toba. Siapa tokohnya di dalam situ tadi? Toba dan Toba, Samosir, istrinya siapa nih? Istrinya Toba. Ada yang bisa menceritakan di sana alurnya maju atau alurnya mundur atau alurnya campuran? Diko, alurnya mundur? Are you sure? Kenapa campuran? Oke, kita keep dulu. Pak Raymond, alurnya maju apa mundur atau campuran? Gimana? Alasannya kenapa maju? Karena nggak ada lagi yang misalnya kalau mundur ceritanya itu bukan dari akhir ke awal. Kalau campuran tidak ada cerita yang awalnya diceritakan tapi diulangi kembali di waktu tertentu. Betul. Alur di dalam kisah yang tadi nih, kisah yang ditampilkan dalam ceritanya Danau Toba ini alur maju. Kenapa disebut alur maju? Karena dia sesuai dengan urutannya. Walaupun di tengah-tengah si Toba apa si Samosir? Samosir. Si Samosir atau Toba yang ingat lagi? Oh, itu Apa istrinya? Istrinya. Tapi kan itu enggak flashback kan? Cuma mengingat dengan perkataan bahwa kamu tidak boleh menyebutkan apa? Menyebutkan bahwa ini adalah anak ikan. Ternyata diapain sama si Toba? Diingkar janji. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang menghilang? Samosir dan istrinya. Sehingga muncul apa? Air. Yuk relate sama kehidupan kita. Apa sih dari cerita Danau Toba? Pak, nggak jadi. Aduh, di cancel. Nggak jadi. Relate sama kehidupanmu dari cerita Toba, Samosir, ibunya Samosir. Karen. Waktu Samosir itu habisin makanannya apanya? Kenapa tuh? Hubungannya sama hidupnya kamu apa? Karena aku
Nah, jangan berbohong, jangan ingkar janji, jangan serakah. Sekarang koneksiin sama hidupmu. Kita refleksi. Set. Kira-kira koneknya kemana ya? Apakah aku pernah melakukan dari 3 hal ini? Ayo, relate-nya. Siapa duluan nih? Niko duluan deh, Niko. Oh my god, pernah bohong sama orang tua akhirnya bagaimana? Ketahuan, setelah ketahuan dimarahin, habis dimarahin, bertobat nggak Anda? Oh, bertobat, puji Tuhan, bertobat. Pak Raymond? Waktu coba mengingkar janji, Miss. Kenapa kau mengikat janji? Karena dia sebut si Samuel keturunan ikan. Aku juga pernah dapat ikan janji, Miss, sama papa. Sekarang aku lihat lagi, tanya lagi. Tadi amanat kalian bagus, terus pesan moralnya oke, relate-nya kehidupan nyata bisa. Tadi alur udah ya, alur udah kita bahas ya, alur udah. Kemudian latar belakang waktunya ada nggak di cerita ini, di kisah ini? Ada nggak latarnya? Latar apa yang muncul? Latar tempat, di mana tempatnya si Toba lagi kunci? Di ladang atau sungai? Latar suasananya di mana latar suasananya? Suasananya suasana perkotaan apa pedesaan? Pedesaan. Kita lihat lagi. Oke. Good buat kalian. Ternyata kalian sudah pintar menganalisis ya. Karena akan memberikan lagi satu lagi. Ingat-ingat kembali tentang kancil dan buaya. Kalau memang kalian sudah pernah lihat kancil dan buaya, ingat-ingat lagi karena sebentar lagi di sana akan munculkan teks tentang kancil dan buaya. Oke, silakan dibaca, dipahami dan dimengerti. Coba lihat teksnya, silakan langsung kalian menganalisis dari teks ini. Tokohnya siapa? Tokoh utamanya siapa? Tokoh tambahannya siapa? Alurnya bagaimana? Kemudian apa lagi? Latarnya di mana? Amanatnya apa? Coba yang mau bacakan? Aku. Aduh, aku lagi. Aku. Nah, bacalah. Tolong. Coba bacalah. Hutan. Oke, analisis. Siapa tokohnya? Kancil dan buaya. Tokoh utamanya adalah Kenapa kancil tokoh utama? Oh, kancil lebih baik. Karena kancil lebih sering dimunculkan. Oke. Bagaimana latarnya? Latar tempat kejadian cerita ini di mana? Sungai. Sungai atau hutan? Ayo, yang benar di mana nih? Pertama di mana dulu? Hutan. Kemudian yang kedua? Oke. Apakah ada latar suasana? Latar tempat? Ada. Latar waktu? Ada. Latar apa lagi? Udah sih, itu aja. Oke. Tokoh udah, latar sudah, alur. Maju, mundur, campuran. Maju. Karena semuanya terkondisikan atau dari awal sampai secara runut. Gak ada yang lanjut dari belakang tiba-tiba ke depan. Gak ada. Kemudian amanatnya apa sih? Emon? Jangan berbohong dan jangan memanfaatkan orang lain.
Jangan berbohong dan jangan manfaatin orang lain. Ada lagi yang beda kata-katanya dari yang Raymond sampaikan, Pak? Kita harus bijak dan tidak memakai kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Oke, emang siapa yang harus bijak, Pak? Kan Di cerita ini loh, kan cinta. Hancil. Yang kita harus bijak agar apa tadi? Agar Bisa menyelesaikan masalah. ada masalah kan di cerita ini? Adalah orang sih. Sekarang menurut kalian tema cerita kancil ini apa ya? Temanya apa? Oh, itu judul tema. Jadi tema itu adalah gagasan dari cerita. Gagasan dari cerita ini adalah menjelaskan tentang Sifat kancil yang ingin menyeberangi sungai tapi tidak dewasa. itu berarti tentang apanya, Raymond? Permasalahannya. Kancil yang ingin menyeberangi sungai tapi nggak mau basah, berarti dia harus tentang ke apa? Kepintaran. Kepintaran kancil. Berarti tema ini adalah mengangkat tentang kecerdasan, kecerdikan, Kebijaksanaan. dan kebijaksanaan. Hanya bijaksana. Tapi tipu. Udah aja nggak bijaksana ya. Kancil cerdik. Berarti tema ini mengenai tentang kecerdikan kancil. Oke, jangan lupa ya. Oke, sekarang di sana akan tampilkan satu video pembelajaran lagi dan kalian siap-siap dari video pembelajaran tentang unsur intrinsik. Buka buku tulis kalian. Siap? Kasih judul unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik di dalam teks. Yo, unsur-unsur, judulnya unsur-unsur intrinsik di dalam teks. Intrinsik di dalam teks. Tugas pertama kalian secara individu. Di sana akan tampilkan mengenai unsur-unsur intrinsik. Tugas kalian buat peta konsepnya. Jadi simak dan dengarkan baik-baik. Oke? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Silakan langsung dibuat. Dalam cerita terkandung unsur intrinsik atau unsur pembangun cerita. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Unsur intrinsik cerita meliputi tema tokoh dan penemuan, latar, alur, amanat cerita. Tuh. Yuk, ada tema tokoh. Tokoh dan penokohan satu ya. Satu, tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita. Yo, tema itu latar belakang ceritanya. Sifatnya umum atau bisa kita sebut juga sebagai gagasan pokok di dalam cerita tersebut. Tema bersifat umum seperti permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, peristiwa sejarah, dan pendidikan. Dua, tokoh dan penemuan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita. Tokoh utama ini lagi jelasin tokoh utama. Ada tokoh utama sama tokoh tambahan. Tadi kita udah secara lisan ya, tanya jawab. Tokoh utama itu yang apa tadi? Dibilang teman kalian di Evantu. Oh, yang sering muncul, Miss. Kalau tokoh tambahan, tokohnya nggak muncul sampai akhir. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan karakternya, tokoh dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan banyak disukai. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari tokoh protagonis. Tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. 3. Latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Tuh, latar ada 3. Ada latar waktu,
nyaman, syahdu, adem. Nah, itu juga termasuk latar. Suasananya lagi hujan nih, gerimis, badai petir, gempa. Nah, Latar tempat menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah kronologi peristiwa dalam cerita. alur itu kronologi ceritanya, kronologi peristiwanya. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Berikut jenis-jenis alur cerita. Alur maju disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir cerita. Alur mundur dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga jelas balik. Alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Rangkaian peristiwa melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dan masa sekarang. Tuh, alurnya lompat-lompat. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. Sudah, sudut pandang tidak ditampilkan di buku, tapi kalian perlu tahu. Sudut pandang itu adalah cara penulis memposisikan dirinya di dalam sebuah cerita. Apakah dia sebagai orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Si penulis pada cerita si kancil tadi, dia sebagai siapa? Cerita si kancil dan si buaya itu, si penulis sebagai siapa dia menempatkan dirinya? Apakah sebagai kancil atau sebagai si buaya? Kancil. Berarti dia jadi orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Orang pertama, karena tokoh utamanya, ya. Oke. Cukup jelas tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Cukup jelas. Coba sekarang salah satu atau salah dua orang yang mau menampilkan hasil karyanya, peta konsepnya. Belah kiri doang nih, Remon nanti. Remon sini deh, Remon. Satu orang, Remon. Nih, di tengah-tengah. Hadepinnya, kasih itu teman-temannya. Gimana sih? Aku lihat tuh. Silakan ceritanya berbeda-beda ya. Dijawab dan dibaca. Kamu terakhir, silakan. Yuk, jawabannya di kertas aja langsung. Yuk. Udah lo itu. Gak ada, harus optimis kalian juga. Jangan ini salah. Selesai 3 nomor. Ada yang sulit?
alurnya, Miss. Alurnya, amanatnya, itu yang bikin menarik. Ada lagi? Oke, referensi yang kedua. Kalian senang nggak belajar tentang unsur-unsur impresi? Senang ya? Jadi bisa melakukannya ya. Jadi kalau dikasih buku, hadiah buku jangan ditolak. Karena di dalamnya kita bisa belajar. Kita bisa lihat tentang amanatnya ya di dalam kehidupan kalian. Oke? Ada pertanyaan mengenai hal-hal ini? Unsur-unsur intrinsik? Tidak ada, berarti nanti di pertemuan kedepannya silakan kalian membahas atau membaca tema tentang majas, hiperbola, dan satu lagi majas apa? Personifikasi, dan kita